Hi everyone, welcome back again di Market Update. So di update kali ini memang menurut saya cukup menarik. Ada beberapa hal atau topik yang perlu kita bahas. Salah satunya adalah CZ yang diserang oleh salah satu pakar ekonomi atau dikenal dengan nama Roubini, di mana ternyata setelah kita cari tahu itu merupakan atau orang ini ya sebetulnya merupakan bagian dari ya anggota The Fed juga, atau kita bilang punya hubungan lah dengan anggota The Fed. Selain itu kita akan ada sedikit pembahasan tentang pandangan atau opini saya terhadap kondisi daripada Solana, dan juga ada satu fakta menarik yang saya temukan di market. Jadi stay tune everyone, kita akan bahas satu persatu. Starting dari CZ diserang ya. Jadi Profesor Nouriel Roubini mengatakan CZ itu adalah walking time bomb. Jadi Binance itu dikatakan oleh dia itu di-ban di United Kingdom atau di UK, dan juga dalam proses investigasi dari US Justice Department ya, karena ada 8 miliar dolar money laundering ya. Jadi kayak ada money laundry katanya kalau nggak salah dari Iran ya. Dan katanya seharusnya dia sudah di-kick out dari UAE. UAE itu adalah United Arab Emirates. Nah, menarik kan teman-teman? Jadi si Profesor Nouriel Roubini ini tuh kayak against banget sama si CZ dari statementnya. Jadi kalau kalian nonton ini, nanti by the way saya coba untuk cantuman linknya ini di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau nonton bisa lihat di sana. And then ini jawaban daripada CZ. Jadi menurut saya jawabannya keren banget. CZ memberikan pandangan. Jadi dia langsung ditanya oleh ya kita bisa bilang ya pada saat dia sedang acara ya. Tapi ini di dua acara yang berbeda. Jadi CZ tuh jawabnya menurut saya elegan banget. Intinya pertama kita bahas dari soal pandangannya Roubini ya terhadap UK nge-ban Binance. ZZ menjelaskan bahwa ya mereka memang tidak beroperasi di sana, mereka juga tidak mengadvertise Binance di UK atau untuk warga negara UK. Plus memang ZZ tidak pernah mengajukan aplikasi untuk regulasi di sana. Jadi memang posisinya Binance ini itu tidak beroperasi di UK, which is tidak beroperasi, tidak apply untuk regulasi, itu bukan berarti di-ban. Nah, itu pertama statement yang disampaikan oleh si CZ. Kemudian, soal US ya, katanya US itu kan sedang melakukan investigasi ya pada Binance. Dia memberikan pernyataan bahwa Binance US itu memiliki lebih kurang 11 sampai 12 regulasi atau license untuk berjualan di sana. Itu kan kalau mungkin kita ngelihat United States ya, berarti kan terdiri atas negara-negara bagian. Nah, itu dia punya license untuk berjualan di US sana. Jadi ada beberapa hal yang dia sampaikan, terus ditanya juga sama si istilahnya yang interview ya. Terus saya bilang katanya ya kita nggak usah pusingin lah hal itu ya, ibaratnya mereka fokus terhadap developmentnya Binance aja. And intinya dari beberapa hal yang disampaikan bisa dibilang dipatahkan lah. Dan ada satu statement yang paling keren menurut saya. Jadi karena si Roubini ini sempat mention ya kayak FTX itu kan kasus. Nah, kenapa dia anggap Binance itu seperti bom waktu? Kalau katanya si CZ, ini yang menurut saya statement yang paling keren. Dia bilang gini, in every industry we have bad players and good players, ya kan? Dia bilang di setiap industri itu kita punya pemain yang buruk dan punya pemain yang baik. Nggak fair, nggak adil kalau misalkan lu mengeneralize semuanya gitu loh. Seakan-akan kita semua ini adalah pemain yang jahat atau pemain yang buruk. Dalam artian upayanya Roubini itu kan mungkin untuk menjatuhkan industri kripto. Nah, dari statement si CZ ini dia menurut saya benar gitu loh. Ketika lu tahu FTX problem, ya doesn't mean Binance akan menjadi bom waktu karena mungkin besarnya market yang dia pegang saat ini gitu. Jadi kayak someday mungkin akan ada FTX yang lebih besar lagi. Mungkin mengingat dulu ada kasusnya Mt. Gox ya, Mt. Gox sih dihack ya. Kalau FTX itu memang kesalahan daripada si CEO-nya, and then Binance nggak bisa disamakan gitu loh. Jadi dia bilang nggak bisa digeneralisasi untuk ras, kemudian untuk kategori atau apapun itu, intinya dalam berbisnis ini gitu ya. Jadi dia bilang ya anggapannya
kalau misalkan contoh ada satu bank di dunia ini, misalkan contoh kemarin yang lagi problem kan Credit Suisse. Let's say Credit Suisse collapse atau bangkrut. Apakah yang lain berarti semua perbankan akan bangkrut juga gitu loh, dalam artian ya kalau Credit Suisse bakal bangkrut, berarti BCA bangkrut, Mandiri bangkrut, semua pokoknya bank di dunia bangkrut. Bank of America, JP Morgan, dan lain sebagainya, itu akan bangkrut. Kan nggak kayak gitu ya. Itu mengeneralisasi bahwa semua bank itu sama. Intinya seperti itu, kalau yang disampaikan oleh si CZ. Nah, terus ada satu komen yang saya highlight, di sini memberikan penjelasan siapa itu Nouriel Roubini sebetulnya. Dan ternyata di sini ditemukan beberapa fakta menarik. Salah satunya adalah visiting researcher advisor at the International Monetary Fund, berarti IMF, kemudian the Fed, World Bank, and Bank of Israel. Jadi memang dia mungkin kita bisa bilang kontra banget lah sama kripto. And then, he was a senior economist for the Council of Economic Advisors, later moving to the United States Treasury Department as a senior advisor dan bla 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 bla. Nah, pada dasarnya ya kita udah tahu lah ya, Nouriel Roubini ini adalah orang yang membela pemerintah US, jadi istilahnya kita bisa bilang dia oposisi. Jadi dia nyerang CZ, dan sangat beruntung ya buat kita semua karena CZ memberikan statement yang menurut saya luar biasa smart. Jadi ya bisa dibilang ya lumayan safe lah untuk kita. But still teman-teman, kalau misalkan kalian bertanya sama saya, jadi aman kok simpen uang, simpen kripto di Binance. Teman-teman lihat story Instagram saya yang terakhir ya. Jadi not your keys is not your crypto. Intinya kalau misalkan kita bukan nge-save itu di private key-nya kita, berarti itu bukan kripto punya kita. Pada dasarnya kita naruh itu seperti di perbankan ya. Jadi yang perlu saya note ke teman-teman adalah exchange adalah tempat kita melakukan transaksi. Anggap aja itu kayak pasar gitu loh. Tapi setelah kita beli atau setelah kita jual, kita dapat cash atau kita dapat asetnya, itu harus kita amankan di rekening kita pribadi anggapannya. Dan rekening pribadi itu kalau menurut pandangan saya adalah tidak lain dan tidak bukan cold wallet. That's it. Jangan taruh di exchange karena anything can happen. Dan ingat teman-teman, salah satu rule number 1 di cryptocurrency adalah never trust anyone ya. Jadi kalau kalian nonton di Netflix tuh ada tuh ya, saya lupa judul filmnya apa, tapi itu ngebahas tentang kripto, tentang kasus exchange yang besar juga pernah dulu ada di Kanada yang pada akhirnya orangnya hilang begitu saja. Nah itu problem teman-teman. Alright, nah next one. Kita udah bahas soal CZ, intinya ini good news and also bad news. Takutnya Binance diserang, jadi why not kalau misalkan kalian consider untuk pindahkan aset kalian mungkin ke cold wallet sesegera mungkin. Oke, itu note number 1. Second one, Solana belakangan ini kan kena kasus ya ke FTX karena FTX itu ternyata merupakan early investornya Solana juga pada saat dulu Solana start mungkin melakukan pre-sale dan lain sebagainya. Nah, kasus terbaru atau info terbaru adalah crypto exchange Binance dan OKX itu memberhentikan atau mensuspend sementara untuk transaksi USDC, USDT di Solana. Dan kemudian ya intinya kalau kita ngelihat situasi ini, tadi saya sempat ngelihat chartnya Solana itu sempat nge-spike turun ke bawah ya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat situasi pada Solana, kalau teman-teman tanya menurut pandangan saya gimana, kita udah nggak bisa bahas dari technical analysis karena yang kita tahu saat ini Solana ini bisa dibilang ya lumayan kental sentimennya dengan si FTX. Jadi kalau misalkan kita berharap Solana fine pada saat FTX tidak begitu fine, mungkin ini kelihatannya akan sulit ya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan bisa membantu Solana untuk become atau untuk survive pada kondisi sentimen yang begitu negatif saat ini. Terakhir setahu saya dapat kabar itu juga dari teman-teman semua, katanya yang sudah selesai di stake itu rencananya di stake kembali oleh CEO-nya si Solana. Jadi mungkin dengan situasi tersebut itu menurut saya hanya mendelay keadaan saja. Padahal keadaan yang sesungguhnya kita tahu Solana saat ini sudah dalam keadaan genting gitu ya. Dan Solana itu salah satu yang drop market cap-nya tuh lumayan signifikan ya. Dari ya 10 besar sekarang posisi Solana itu ya mungkin masih 10 besar ya. Tapi kita ngelihat dia udah bahkan di bawah Shiba Inu. Itu merupakan suatu kemunduran yang sangat signifikan pada Solana. Selain itu di bawah Polkadot, di bawah Matic juga. Yang udah pasti ya di bawah Dogecoin juga. So, untuk case Solana, kalau menurut pandangan saya ya,
kalau misalnya kalian bertanya, saat ini apakah saat terbaik untuk beli Solana? To be honest, dengan sentimen yang ada, ini mungkin suatu hal yang cukup sulit untuk kita percaya ya. Dalam artian, ini kenapa teman-teman kalau dulu pernah ingat ya, salah satu di live streaming saya pernah ngebahas ya, kripto terbaik untuk dibeli pada bear market. Nah, di sini saya sempat bahas secara lengkap. Kalau misalnya teman-teman berpikir, oh Matic nih jangan-jangan, oh Polkadot nih, apa jangan Theta atau mungkin Zilliqa. Teman-teman tahu 5 kripto terbaik itu adalah top 5-nya aja, which is Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan Cardano. So far itu. Dan terakhir, lately ini saya baru tambahkan Dogecoin juga ke dalam portofolio saya karena saya lihat ya ada kabar baik lah ya ketika Twitter diakuisisi oleh si Elon Musk. Jadi kalau misalnya kita berbicara in the longer term, berarti untuk melewati fase bear market ini, kita harus tahu dulu company ini tuh sustain nggak, ya dia bisa bertahan nggak gitu ya. Dan kita ngelihat juga dari historical datanya mereka. Dan kenapa istilahnya top 5 coin ini aja? Ya karena to be honest, crypto asset dengan Bitcoin itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Biar teman-teman tahu dulu, crypto itu di belakangnya ada orang yang membuat. Ya, Bitcoin juga sama, tapi bedanya adalah orang-orang di belakang si kripto ini, seperti misalnya Ethereum dengan Vitalik Buterin, dia punya conflict of interest lah kita bilang. Pasti ada tujuan untuk membuat kriptonya dia nge-pump signifikan, and then at some point dia pasti akan exit juga. Oke, nah kita nggak tahu nih strategi exitnya seperti apa istilahnya. Jadi ya istilahnya Ethereum, BNB, XRP, dan Cardano ini semua adalah koin-koin yang punya kepentingan di belakangnya. But at least mereka adalah salah satu big player ya yang masih survive di market sampai dengan saat ini, at least masih di top 5. Walaupun Cardano terakhir udah turun kesalip sama Dogecoin. But I think it's still worth it. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini by the way kita lanjut sedikit ya untuk case Solana. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah saat ini ideal untuk dibeli sekarang, ya to be honest, menurut pandangan saya nggak terlalu ya. Kita bilang nggak terlalu. Kenapa? Karena resiko dari FTX itu masih akan berpengaruh terhadap pergerakan daripada Solana. Dan saya nggak tahu apa yang akan bisa nge-save Solana. To be honest, saya nggak terlalu doing research untuk Solana. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen research lebih dalam, ya feel free gitu. Tapi kalau misalkan dari saya, mungkin personally, saya mungkin akan sedikit stay away dulu dari Solana. Saya akan lebih prefer untuk melakukan akumulasi di koin-koin yang memang saya sudah tahu istilahnya fundamentally mereka strong gitu ya, dan at least bisa survive lah ngelewatin bear market. Itu dulu sih kalau dari saya pinpointnya untuk si Solana. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya saya opini saya seputar Solana, apakah Solana bisa balik sampai di bawah $10? I think possible ya, I think possible. Jadi ya just antisipasi aja teman-teman ya. Ingat kalau misalnya Bitcoin crash sekali lagi, let's say dia turun sampai 15.000 or even worse 13.000, maka Solana dipastikan di bawah $10. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada rencana mau beli Solana sekalipun ya, mungkin alangkah lebih baiknya tunggu sampai harga yang menurut kalian ini benar-benar worth it untuk dibeli. Ya, jangan lihat berdasarkan turunnya dari 200-an ke harga sekarang $10, itu berarti udah sekitar 95%. Tapi kita lihat dari bagaimana Solana bisa mengatasi problemnya dulu deh ketika kita berbicara mereka tertekan akibat dampak daripada si FTX ya. Jadi itu mungkin sedikit yang perlu teman-teman notice ya. Tadi saya search news di Solana aja, ini yang keluar newsnya nggak bagus semua ya, nggak beres semua. Jadi kayak nggak ada yang namanya ngebahas tentang gimana antisipasi atau mitigasinya Solana dalam menghadapi case-nya si FTX saat ini. At least ini ya yang tergambarkan dari news-news yang teratas ya, yang bahkan yang paling terupdate gitu. Jadi saya pikir mungkin belum saatnya ya teman-teman. Nah next one, kenapa saya pengen bahas Cardano sama teman-teman? Kenapa saya ngelihat Cardano menarik? Karena ternyata ada data menarik yang muncul di permukaan guys ya. Jadi Cardano holders atau yang hold Cardano di walletnya itu bertambah sampai lebih dari 30.000 dalam satu pekan. Nah, asumsi sementara ini diakibatkan oleh case-nya FTX. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa yang namanya market cryptocurrency saat ini
kan itu punya yang namanya coin market cap ya, which is coin market cap lagi. Total crypto market cap secara keseluruhan itu ada 831 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kasus FTX, berarti ada koin FTT yang kemarin di-exit oleh para pemain. Kemudian ada Solana juga ya, yang kebetulan membuat jagat raya si crypto market ini jadi panik. Dan akhirnya mereka akan mencari koin lain yang istilahnya mungkin lebih prospek ya, at least untuk mereka untuk mengcover sebagian loss yang mereka derita juga dari FTT token atau dari Solana token. Dan ternyata menariknya dari data yang ada, Cardano di sini menunjukkan adanya pertumbuhan lebih dari 30.000 wallet baru yang hold Cardano. Jadi istilahnya posisi Cardano mungkin kecipratan nih kita bilang bahasanya ya, tapi doesn't mean Cardano langsung bullish setelah ini. Cuma at least ini bisa menjadi satu pertimbangan kenapa Cardano mungkin istilahnya cukup ideal lah untuk berada di dalam wallet kalian. Ya, jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sharingkan. Ini adalah good news buat Cardano, well still bad news buat Solana, dan sekali lagi ada serangan pada CZ dan mudah-mudahan market masih bisa fine ya. Even CZ diserang, CZ juga ngejawabnya dengan cukup ideal menurut saya. Nanti dua linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. So I hope teman-teman bisa enjoy dengan market update yang bisa saya berikan pada video update kali ini. So once again, thank you very much guys. Have a nice day, enjoy the update, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya guys. Goodbye, bye bye, cheers.